Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Kali ini kelompok kami akan membahas hasil diskusi tentang batasan horizontal perusahaan dengan skala dan cakupan secara ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Alfian Sabiqul Khair dengan NPM 160. Yang kedua, ada Sindu Satrio Utomo dengan NPM 169. Yang ketiga dengan saya sendiri, Putra Pratama Sugiantoro dengan NPM 203. Yang keempat ada Muhammad Fakur Rahim dengan NPM 208. Dan yang terakhir ada Muhammad Adam dengan NPM 220. Yang pertama, prinsip dari skala ekonomi. Semakin banyak jumlah output yang dihasilkan, maka biaya rata-rata yang dikeluarkan akan semakin kecil. Sedangkan ruang lingkup ekonomi berprinsip semakin banyak macam atau jenis output yang dihasilkan, maka biaya rata-rata yang dikeluarkan akan semakin kecil. Nah, jadi skala ekonomi dan juga ruang lingkup ekonomi ini saling berhubungan. Apabila skala ekonomi dan juga ruang lingkup ekonomi itu ada di dalam suatu perusahaan, maka keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar. Yang selanjutnya, di dalam skala ekonomi, semakin besar perusahaan, maka biaya yang akan muncul akan semakin banyak. Dan juga skala ekonomi dapat dilihat dari fixed cost, bukan dari marginal cost atau peningkatan jumlah biaya total dari suatu unit output. Sedangkan rumusnya dapat dilihat MC sama dengan delta C per delta G. Apabila MC lebih kecil dari AC, maka jika terjadi peningkatan produksi, AC akan turun. Sedangkan apabila MC lebih besar daripada AC, maka akan terjadi peningkatan produksi dan AC akan naik. Ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi ini dapat dilihat dari biaya tetapnya. Yang kedua, di dalam ruang lingkup ekonomi ini, dalam melakukan cross-selling produk dilakukan dengan cara yang sama. Dan selanjutnya, output lebih besar dan juga biaya lebih murah apabila dijalankan sendiri daripada bergabung dengan perusahaan lain. Contoh dari ruang lingkup ekonomi ini adalah Transcorp. Nah, Transcorp di sini sudah mendirikan berbagai macam perusahaan, anakan perusahaan seperti Bank Mega Life, Mahakaya, Carrefour, Transmart, Baskin Robbins, dan juga Coffee Bean. Dari manakah kita dapat mendapatkan skala dan juga ruang lingkup ekonomi? Yang pertama, indivisibilities atau input tidak dapat diperkecil di bawah ukuran minimum tertentu, bahkan ketika tingkat output sangat kecil. Yang kedua, dapat meningkatkan produktivitas variabel input. Yang ketiga, dari persediaan dapat dilakukan dengan menjaga jumlah. Aturan kubus persegi ini dapat dibuktikan dengan semakin besar jumlah produksi, biaya rata-rata jumlah produksi akan semakin menurun. Yang kelima, berhubungan dengan biaya pemasaran, penelitian dan pengembangan, dan juga pembelian. Skala dan ruang lingkup ekonomi sendiri juga dapat dilihat dari pembelian, pemasaran,
penelitian, dan pengembangan. Teori Adam Smith. Di dalam teori Adam Smith ini dijelaskan, faktor penentu tingkat kemakmuran adalah kemampuan manusia itu sendiri sebagai faktor produksi. Adam Smith sendiri ini merupakan bapak ekonomi kapitalis, atau bisa dibilang lebih baik meningkatkan kemakmuran daripada membagi-bagikan kemakmuran. Dalam teori Adam Smith sendiri, produktivitas tenaga kerja akan dapat lebih maksimal apabila dilakukan pembagian kerja, yang artinya pembagian melalui spesialisasi perorangan yang melakukan produksi akan menghasilkan output yang lebih baik dan lebih efisien. Penggunaan teknologi-teknologi baru dalam sistem produksi akan meningkatkan hasil produksi itu sendiri. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Itulah sedikit yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.